Baik, perkenalkan nama saya Tani Masra Sinura dengan NIM 5241230010 dari kelas TEC 2024. Nah, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas pada mata kuliah Signal Processing, di mana tugasnya itu untuk penggunaan aplikasi MATLAB. Nah, untuk soal pada modul pertama, bab pertama yaitu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan name setiap command. Nah, di sini langsung kita gunakan aplikasi MATLAB-nya. Kemudian karena saya sudah pernah mencobanya, jadi saya hanya tinggal mengkontrol V atau mempastikan codingan yang sudah tersedia. Ctrl V. Nah, di sini NIM saya yaitu 5241230010. Kemudian di sini sudah dapat perintah. Nah, kan tadi soalnya kita disuruh untuk menjelaskan apa itu command window, workspace, command history, mana yang disebut input dan output. Nah, ini disebut dengan yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang command window. Nah, apa itu command window? Command window itu merupakan jendela perintah, di mana command window ini merupakan tempat kita mengetik perintah. Contohnya ini seperti ini. Sudah ada dengan perintah kita dengan NIM A52, B41, C23, D0, dan E10. Kemudian ini juga perintah di mana jumlah A tambah B tambah C tambah D tambah E, kemudian rata-rata, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, setelah kita sudah dapat NIM kita dan sudah kita gunakan sebagai perintah, ini juga dapat disebut sebagai input. Perintah yang kita buat ini disebut dengan input. Kemudian di sini ada namanya workspace. Workspace itu merupakan ruang kerja, di mana workspace adalah tempat menyimpan variabel yang sudah kamu buat. Misalnya ini contoh, kita ketik 52, A52, dan B41. Nanti di workspace itu akan muncul A52 dan B41. Kemudian command history. Command history ini adalah tempat yang menyimpan semua perintah yang pernah kamu ketik. Misalnya ini kita sudah mengetik A52, B41. Nah, semua itu nanti akan muncul di command history. Nah, selanjutnya ada input dan output. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, input itu merupakan semua perintah yang sudah kita ketik, sedangkan output itu keluaran dari perintah tersebut. Nah, untuk membuktikannya kita enterkan codingan yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah terdapat isi dari workspace yang saya bilang tadi. Yang workspace itu merupakan tempat menyimpan variabel yang sudah kita buat. Nah, variabel yang sudah kita buat di perintah ini atau input terdata di workspace. Kemudian command history itu tempat yang menyimpan semua perintah yang pernah kamu ketik. Nah, ini perintah kita atau input kita tersimpan di command history. Nah, untuk outputnya, ini kan kita ada perintah untuk menjumlah, kemudian rata-rata, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, outputnya itu yang ini, jumlah itu sama dengan 126, rata-rata itu 25.200, kemudian perkaliannya 520 dan pengurangannya 18, pembagiannya 5.200. Nah, sekian penjelasan saya untuk tugas modul 1 bab 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tugas pada bab yang kedua. Nah, tugas yang pertama yaitu hitunglah dengan menggunakan MATLAB. Yang pertama A12 dibagi 3,5, kemudian B3 ditambah 5/4 dikuadratkan, yang C 0,25 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat dipangkatkan 1/2, kemudian yang D 2 dibagi 6,6 per 0,3. Sekarang kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini sudah dapat perhitungan sesuai dengan soal tadi, maka kita enterkan untuk mengetahui berapa hasilnya. Nah, untuk yang perhitungan MATLAB yang pertama, yaitu di mana soalnya 12/3,5, hasilnya itu 3,4286. Kemudian soal yang kedua itu 3 ditambah 5/4 dikuadratkan, yaitu hasilnya 18,0625. Untuk yang C yaitu 0,25 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat dipangkatkan 1/2, hasilnya itu 0,79057. Kemudian untuk soal yang D itu yang dimana soalnya 2/6/0,3, itu hasilnya 0,1. Nah, untuk latihan ini dapat disimpulkan
bahwa MATLAB mengikuti aturan prioritas seperti matematika, yaitu tanda kurung terlebih dahulu, kemudian pangkat, lalu perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu buatlah 4 variabel berikut, yaitu A25, B50, C125, dan D89. Hitunglah dan simpan dalam variabel baru, yaitu X sama dengan A tambah B tambah C, Z itu sama dengan D A per B tambah C, Y ini sama dengan A per D tambah B. Nah, di mana maksudnya itu kalau kita cerna dari soal ini, X itu berarti kita menjumlahkan 3 variabel sekaligus, yaitu A yang dimana nilainya 25, B 50, dan C 125. Kemudian Z itu sama dengan D A pangkat A per B, berarti D itu 89 dipangkatkan dengan 25 per 50, ditambah C itu 125, kemudian Y itu sama dengan A itu nilainya 25 per D tambah B, berarti 89 ditambah 50. Sekarang kita masuk ke codingan MATLAB-nya. Nah, di sini sudah terdapat codingan MATLAB-nya seperti yang saya katakan tadi. Kita disuruh membuat variabel baru dari 3 komponen dari 4 nilai berikut, yaitu 25, 50, 125, dan 89. Nah, soal yang tadi itu pun sudah tercantum pada codingan saya. Maka kita lihat berapa hasilnya atau berapa nilai dari perhitungan variabel baru tersebut. Nah, di sini hasil perhitungan X-nya itu 200 dan Z-nya itu berjumlah sangat besar karena dia itu dipangkatkan dengan 50. Kemudian untuk yang Y-nya itu nilainya 0,17986. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, di mana manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Di sini ada luas, cal underscore 1, 2 underscore data, different 3, time underscore from underscore start, terus 10 underscore hasil underscore terakhir, kemudian nilai awal. Sekarang kita masuk ke codingan MATLAB-nya. Nah, jadi pada soal nomor 3 ini, saya diminta untuk menentukan mana-mana variabel yang valid di dalam MATLAB. Nah, sebelum menjawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan penamaan variabel di MATLAB. Dalam MATLAB, terdapat beberapa aturan dasar dalam membuat nama variabel. Yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil. Kemudian setelah huruf pertama boleh diikuti dengan huruf angka atau underscore. Yang ketiga, tidak boleh diawali angka. Yang keempat, tidak boleh menggunakan spasi. Yang kelima, tidak boleh menggunakan simbol khusus seperti tanda minus, titik 2, dan karakter operator lainnya. Dan yang keenam, MATLAB bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Misalnya, time dengan T huruf besar dan time dengan T huruf kecil adalah dua variabel yang berbeda. Nah, mari kita analisis satu persatu. Yang pertama, ini ada luas. Variabel pertama ada luas. Nama ini diawali huruf dan tidak mengandung simbol khusus, maka luas adalah variabel yang valid. Yang kedua, di sini ada cal underscore 1. Variabel kedua adalah cal underscore 1. Nama ini diawali huruf dan menggunakan underscore serta angka setelahnya. Karena underscore diperbolehkan dan angka tidak berada di awal, maka cal underscore 1 adalah valid. Kemudian variabel ketiga adalah 2 underscore data. Variabel ini tidak valid karena diawali dengan dua angka 2 di MATLAB. Di MATLAB variabel tidak boleh diawali angka sehingga akan menghasilkan error. Kemudian yang keempat itu ada div titik 2 3. Ini tidak valid karena mengandung tanda titik 2. Tanda titik 2 merupakan operator MATLAB sehingga tidak boleh digunakan dalam nama variabel. Kemudian di sini ada time. Time diawali huruf dan tidak mengandung simbol khusus, maka ini valid. Selain itu perlu diingat bahwa time berbeda dengan time huruf dengan T huruf besar dengan time dengan T huruf kecil karena MATLAB membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian time underscore from underscore start. Ini juga valid karena diawali huruf menggunakan underscore tidak mengandung simbol terlarang. Underscore sering digunakan untuk memisahkan kata dan variabel. Kemudian yang ke-7 itu ada hasil underscore terakhir.
Variabel ini tidak valid karena diawali angka 10. Sekali lagi, aturan utama adalah variabel harus diawali dengan huruf. Kemudian ada nilai awal. Variabel ini tidak valid karena menggunakan tanda minus. Tanda minus dianggap sebagai operator pengurangan dalam MATLAB sehingga tidak boleh digunakan dalam nama variabel. Nah, di sini codingannya saya buat sudah saya pisahkan yang mana variabel valid dan mana variabel yang tidak valid. Nah, di sini saya memisahkan dengan aturan-aturan dalam penulisan MATLAB. Nah, sekarang kita enterkan apakah codingan ini benar atau apakah aturan ini benar atau tidak. Nah, di sini terlihat variabel valid berhasil dibuat, yaitu luas kelompok underscore 1 time underscore from underscore start. Nilai contoh variabel yang valid itu luas itu sama dengan 10, kelompok underscore 1 itu 20, time itu sama dengan 30, time underscore from underscore start itu 40. Variabel tidak valid akan error jika dibuat itu 2 underscore data, itu karena diawali dengan angka seperti aturan yang tadi. Jika dia jika codingannya ingin ada angka, dia harus awalnya itu harus ada huruf. Kemudian untuk penggunaan underscore itu juga baik digunakan dengan huruf di awalnya. Kemudian penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu di MATLAB sangat diperhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat variabel apa aja yang tidak valid akan error jika dibuat. Nah, ini diawali dengan angka, kemudian ada titik 3, ini juga diawali dengan angka, ada mengandung tanda minus. Nah, jadi kira-kira begitu cara untuk melakukan penulisan di MATLAB. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu diminta definisikan vektor dan matriks berikut di dalam MATLAB, di mana di sini terdapat vektor baris, vektor kolom, kemudian matriks 4x4. Sekarang kita masuk ke codingan MATLAB-nya. Nah, yang pertama di sini ada vektor baris, di mana di MATLAB untuk membuat vektor baris itu kita menggunakan tanda kurung siku seperti ini, dan setiap elemen dipisahkan dengan spasi atau koma. Ini terlihat dari jaraknya kan. Kemudian karena elemen-elemen tersebut berada dalam satu baris dan dipisahkan dengan spasi, maka MATLAB membacanya sebagai vektor baris berukuran 1x4, artinya satu baris 4 kolom. Jika ditampilkan, hasilnya akan dalam satu baris horizontal. Kemudian kita ada di vektor kolom, di mana vektor kolomnya itu ada -5, -15, dan 40. Nah, berbeda dengan vektor baris, untuk membuat vektor kolom di MATLAB, setiap elemen harus dipisahkan dengan tanda titik koma, seperti ini. Tanda titik koma menandakan bahwa elemen berikutnya berada di baris baru, sehingga MATLAB membacanya sebagai vektor berukuran 3x1, yaitu 3 baris 1 kolom. Inilah perbedaan utama antara vektor baris dan vektor kolom di MATLAB. Kemudian ada matriks 4x4. Untuk membuat matriks di MATLAB, aturan penulisannya adalah yang pertama, spasi digunakan untuk memisahkan kolom, yang kedua titik koma digunakan untuk memisahkan baris. Penulisannya seperti ini. MATLAB membaca setiap baris yang dipisahkan titik koma sebagai baris baru dalam matriks. Karena terdapat 4 baris dan 4 kolom, maka ukuran matriks ini adalah 4x4. Maka kita coba enterkan. Nah, berikut definisi dari matriks dan vektor yang seperti saya katakan tadi. Jadi, dalam MATLAB semua vektor dan matriks didefinisikan menggunakan kurung siku. Secara umum spasi atau koma, kemudian titik koma. Jika jumlah elemen setiap baris tidak sama, maka MATLAB akan menghasilkan error karena matriks harus berbentuk persegi panjang secara konsisten. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, yaitu menggabungkan matriks A dan B berikut ini, di mana matriks A itu dan B itu memiliki orde yang sama, yaitu 2x2 dengan komponen 4, 8, 2, 4, dan B 1, 1, 1 min 1 menjadi C, A, B, dan W, B, 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 min B. Sekarang kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, pertama saya akan menuliskan matriks A dan B, di mana kedua matriks ini berukuran 2x2 yang artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Di sini kita bisa lihat komponen matriks A itu ada 4, 8, 2, 4 dan B itu 1, 1, 1, min 1. Kemudian karena ukurannya sama, maka keduanya itu bisa digabungkan secara horizontal maupun dalam bentuk blok. Kemudian kita tadi diminta untuk menggabungkannya menjadi matriks C dan matriks W. Nah, gabungkan horizontal, saya menggabungkannya dengan cara
horizontal dengan penulisannya itu C sama dengan A spasi B. Nah, tanda spasi antara A dan B berarti kita menggabungkannya ke samping. Karena A dan B masing-masing memiliki 2 baris, maka hasil penggabungannya tetap memiliki 2 baris, tetapi dengan jumlah kolomnya menjadi 4. Kemudian kita masuk ke membentuk matriks W. Nah, pada membentuk matriks W itu tadi kita diminta dengan komponen B, 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 min B. Artinya baris pertama terdiri dari matriks B dan B, baris kedua terdiri dari matriks B dan min B. Tanda minus di depan berarti setiap elemen pada matriks B dikalikan minus 1. Nah, jika B adalah 1, 1, 1, min 1, setelahnya disusun menjadi matriks W. Karena kita menyusun 2 matriks 2 kali 2 secara horizontal dan vertikal, maka ukuran akhir matriks W nanti itu ada 4 kali 4. Nah, coba kita enterkan. Nah, sesuai yang dikatakan tadi, karena pada matriks C itu karena A dan B masing-masing memiliki 2 baris, maka hasil penggabungan tetap memiliki 2 baris, tetapi jumlah kolomnya ada 4. Nah, di sini tetap ada 2 baris, tetapi jumlah kolomnya 4. Nah, isi dari komponen gabungan A dan B itu 4, 8, 1, 1, 2, 4, 1, min 1. Yang artinya 2 kolom pertama berasal dari matriks A dan 2 kolom berikutnya berasal dari matriks B. Jadi ukuran dari matriks C adalah 2 kali 4. Kemudian untuk matriks B, tadi kan saya ada bilang baris pertama terdiri dari B dan B, baris kedua terdiri dari B dan negatif B. Tanda minus di depan B berarti setiap elemen pada matriks B dikalikan dengan minus 1. Nah, ingat elemen matriks B tadi itu ada 1, 1, 1, dan min 1. Maka setelah disusun, matriks V menjadi 1, 1, 1, 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1. Karena kita menyusun matriks 2 kali 2 secara horizontal dan vertikal, maka ukuran matriks W itu adalah 4 kali 4. Dalam MATLAB, penggabungan matriks mengikuti aturan dimensi. Jika digabung horizontal, jumlah matriks harus sama. Jika digabung vertikal, jumlah kolom harus sama. Nah, kita masuk ke bab 3 modul 1 di mana di sini tugasnya itu agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB, perhatikan program berikut. Fungsi luas volume, balok, panjang kali lebar tinggi. Kemudian di sini kita bisa baca ini merupakan codingan untuk menghitung luas dan volume balok. Kemudian di sini kita diminta untuk simpan program tersebut dengan nama balok M. Selanjutnya buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung dan kerucut. Nah, kita masuk ke MATLAB. Di sini saya sudah mempunyai filenya, ini balok, ini tabung, kemudian ini kerucut. Nah, pertama fungsi balok. Nah, di sini kita dapat codingannya yaitu function luas dan volume balok dengan diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian di mana rumusnya luas yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kemudian volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita jalankan programnya di command window. Luas, volume, tutup kurung sama dengan kita buat dia balok, kemudian dengan panjang 10, lebarnya 8, kemudian tingginya 5. Nah, sekarang kita enterkan. Nah, dari sini kita bisa lihat di mana jika diketahui panjangnya 10, lebarnya 8, dan tingginya 5, luas baloknya itu 340, kemudian volume baloknya 400. Sekarang kita masuk ke tabung. Nah, untuk tabung itu di sini juga diketahui luas dan volume tabung yang diketahui di mana jari-jari itu disimbolkan dengan R dan T itu tinggi. Luas tabung itu rumusnya 2 kali Pi kali jari-jari dikali jari-jari tambah tinggi. Kemudian volumenya itu rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, sekarang kita masuk untuk menghitung volume tabungnya. Kita jalankan programnya yaitu luas, volume,
kemudian sama dengan tabung. Di sini diketahui kalau jari-jarinya itu semisalnya jari-jarinya itu 7, kemudian tingginya 10. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Nah, di sini diketahui bahwa untuk luas dan volume tabung dengan jari-jari 7 dan tinggi 10, luasnya itu 747,9, kemudian volumenya itu 1,53 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita jalankan untuk kerucut. Nah, untuk fungsi menghitung volume dan kerucut dan volume kerucut, luas kerucut, volume tabung, luas tabung, volume balok, luas balok itu memiliki fungsi atau kodingan yang sama, hanya saja kita hanya perlu mengganti parameter atau rumus untuk luas dan volume dari masing-masing bangun ruang. Sekarang kita coba untuk jalankan kodingan mencari volume dan luas kerucut. Luas, volume sama dengan kerucut kita buat yang sama, yaitu jari-jarinya 7, tingginya 10. Kita jalankan programnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk kerucut dengan jari-jari 7 dan tinggi 10, luasnya itu 422,37, kemudian volumenya 513,1268. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini, setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah skrip yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya. Contoh tampilan program. Pilih bangun ruang. Contoh balok, tabung, kerucut. Masukkan pilihan 1, hitung luas dan volume balok. Masukkan panjang balok 10, masukkan lebar balok 8, masukkan tinggi balok 5, luas permukaan balok 340, kemudian volume balok 400. Berarti kita di sini untuk menghitung bangun ruang, tapi kita disuruh langsung memanggilnya gitu. Nah, di sini saya punya codingannya. Kita panggil codingannya di command window, yaitu dengan mengetik hitung bangun. Kita enter. Nah, di sini program hitung luas dan volume balok. Pilih bangun ruang. Kita mau menghitung balok 1. Bentar. Nah, masukkan panjang. Di sini kita masukkan nilai panjangnya itu sesuai dengan ini ya. Tugas kita. Contoh panjang baloknya itu 10. Kemudian dia minta masukkan lebar. Lebarnya itu 8 dan tingginya 5. Lebarnya 8, tingginya 5. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada saat panjang 10, lebarnya 8 dan tingginya 5, luas permukaan baloknya itu 340, kemudian volume baloknya itu 400. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah data nilai mata kuliah program dari sekelompok mahasiswa. Nah, kita bisa lihat nilainya. Salinlah data berikut ke dalam file Excel, kemudian bacalah di file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus nilai akhir 40% kali UTS ditambah 40% kali UAS ditambah 20% kali kuis. Setelah diperoleh nilai akhir dari setiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang, sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Sekarang kita beralih ke MATLAB. Di sini saya sudah memiliki codingannya. Kemudian kan sebelum kita memulai itu kita harus menyimpan data-data nilai mahasiswa itu di MATLAB, tapi dengan folder yang sama, dan kemudian kita menyimpan foldernya itu di MATLAB.
setelah kita mengeditnya di Excel. Nah, ini merupakan file nilai mahasiswa saya yang sudah saya edit di Excel, kemudian saya simpan di folder yang sama di MATLAB. Kemudian kita ketik nilai akhir untuk menjalankan programnya. Nilai akhir mahasiswa, enter. Nah, tadi kan di tugasnya tuh kalau kita disuruh membuat grafik nilai akhir mahasiswa, di sumbu Y itu nilai akhir, dan di sumbu X-nya itu siswa yang bersangkutan. Nah, jadi pada tugas ini dilakukan pengolahan data mahasiswa yang berasal dari file Excel, kemudian dihitung nilai akhirnya dan ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Nah, langkah pertama seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita menyalin data nilai mahasiswa ke dalam file Excel dengan beberapa kolom, yaitu nomor mahasiswa, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. File tersebut kemudian disimpan dengan nama nilai mahasiswa XLSX. Selanjutnya, data dari file dibaca ke MATLAB menggunakan perintah data read matrix nilai mahasiswa. Kita lihat datanya ini. Perintah ini berfungsi untuk mengambil seluruh data numerik dari file Excel dan menyimpannya ke dalam variabel bernama data dalam bentuk matriks. Setelah data berhasil dibaca, langkah berikutnya adalah memisahkan setiap kolom menjadi variabel agar lebih mudah diolah. Kolom pertama diambil sebagai nomor mahasiswa, kolom kedua dibagi sebagai nilai kuis, dan kolom ketiga sebagai nilai UTS. Kolom keempat sebagai nilai UAS. Nah, adapun perintah-perintah yang digunakan pada codingan ini yang basic, ini ada CLC dan clear, itu untuk membersihkan command window. Kemudian di sini ada data untuk menginput ini nilai mahasiswa. Kemudian di sini data nomor 1 itu kemudian ada tanda titik 2 yang digunakan untuk mengambil seluruh baris pada kolom tertentu. Ini titik 2. Kemudian langkah berikutnya adalah nilai akhir setiap mahasiswa dihitung menggunakan rumus 40% ini. 40% UTS tambah 40% UAS ditambah 20% kuis. Nah, perhitungan ini dituliskan di MATLAB itu dengan seperti ini, dengan menggunakan desimal. Hasil dari perhitungan ini berupa vektor yang berisi nilai akhir dari masing-masing mahasiswa. Setelah mendapatkan nilai akhir, langkah terakhir adalah menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik batang. Perintah yang digunakan adalah bar nomor nilai akhir. Kemudian memberi label di sumbu X yaitu dengan mahasiswa, memberi label di sumbu Y itu dengan akhir, nilai akhir, kemudian titelnya itu grafik nilai akhir mahasiswa. Nah, seperti yang kita lihat tadi, seperti ini grafiknya. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan soal yang selanjutnya, yaitu nomor 4. Nah, di sini nomor 4 kita disuruh membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Kita masuk ke hitung nilai. Pada tugas ini dilakukan pengembangan tugas dari tugas sebelumnya, yaitu mengubah program script menjadi sebuah fungsi di MATLAB. Nah, tujuan dari penugasan ini adalah agar program yang telah dibuat menjadi lebih terstruktur, modular, dan dapat digunakan kembali dengan mudah hanya dengan memanggil fungsi tersebut. Kemudian kita akan mencoba jalan. Nah, sekarang mari kita coba untuk menjalankan tugas yang keempat, yaitu di mana kita disuruh untuk menghitung nilai akhir dan menampilkan grafiknya. Nah, di sini kita bisa lihat grafik nilai akhir mahasiswa. Ini sumbu Y itu nilai akhir dan sumbu X itu mahasiswanya. Kemudian ini merupakan nilai akhir dari dari 20 mahasiswa tersebut. Adapun penulisan function pada codingan awal ini
gunanya yaitu untuk fungsi untuk membaca data Excel, menghitung nilai akhir, dan menampilkan grafik. Kemudian di sini ada nomor, kuis, UTS, data, UAS itu sebagai parameter. Untuk 1 itu nomor, 2 itu kuis, UTS itu 3, kemudian UAS itu 4. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung nilai akhir sesuai pada soal tadi. Kemudian untuk menampilkan hasil di command window kita gunakan fungsi display, makanya ini bisa muncul untuk nilai akhir mahasiswa ini. Kemudian kita menampilkan grafik dengan X label, memberi label X di sumbu, memberi label di sumbu X dengan mahasiswa, dan memberi label di sumbu Y dengan nilai akhir. Kemudian judulnya grafik nilai akhir mahasiswa. Nah, kita lihat grafiknya seperti ini. Untuk kesimpulan dari percobaan yang keempat ini, tugas ini adalah penggunaan function dalam MATLAB yang membuat program lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali dengan input data yang berbeda tanpa perlu mengubah isi programnya. Kemudian kita masuk ke tugas yang kelima, yaitu grafik fungsi. Dimana mari kita lihat tugasnya. Nah, dimana pada tugas ini dilakukan pembuatan grafik dari berbeda fungsi matematika menggunakan MATLAB. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk memahami cara memvisualisasikan fungsi kontinu, data dan discrete, serta menggabungkan beberapa grafik dalam satu figure. Nah, di sini kita bisa lihat variabel untuk tiap grafik, ada A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini tampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figure. Berarti nanti grafik A, B, dan C itu hanya dalam satu halaman. Kemudian kita masuk ke MATLAB. Di sini kita menggunakan codingan figure agar kita bisa menampilkan grafiknya. Kemudian ada perintah kita menggunakan perintah plot dan hold on, di mana perintah hold on ini digunakan agar grafik tidak saling menimpa dan dapat ditampilkan bersama dalam satu bidang. Kemudian untuk memperjelas grafik ditambahkan judul, kemudian label dan legenda, dan ditambahkan judul dan label. Ini judulnya itu grafik fungsi ABC, kemudian labelnya X pada sumbu X dan Y pada sumbu Y. Kemudian grafik yang dihasilkan menunjukkan 3 gelombang sinus dengan bentuk yang sama namun memiliki pergeseran fase ke kiri dan ke kanan. Berarti untuk membuktikan hal itu kita harus mengenterkan codingannya. Grafik fungsi, enter. Nah, untuk grafik pertama, tadi kan katanya buat grafik A, B, dan C di satu figure. Inilah dia, A, B, dan C. Kemudian untuk figure kedua, itu berarti untuk grafik D, dan figure 5 ini untuk grafik Y. Nah, kesimpulan dari tugas ini adalah MATLAB dapat digunakan untuk memvisualisasikan berbagai jenis data, baik fungsi kontinu maupun data discrete, serta memungkinkan penggabungan beberapa grafik dalam satu tampilan untuk analisis lebih mudah. Sekian untuk modul 1 bab 3. Terima kasih.